Selamat pagi saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini hari Minggu Prapaskah kelima, dan bagi memulakan misa kudus pada hari ini, bersama kita memuji Tuhan dalam lagu Nokoikot Zikoino. Amin. Dan bersama Roh. Dan juga bagi saudara-saudari yang bersama keluarga masing-masing di rumah mengikuti misa kudus ini, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita dapat merayakan misa kudus hari Minggu Prapaskah yang kelima. Dan dalam misa kudus ini, saudara-saudari, satu pertanyaan ataupun merupakan cabaran dari Yesus bagi kita semua ialah apakah kita percaya kepada Dia dalam keadaan kita hadapi pada masa ini. Saudara-saudari, tentu sekali banyak di antara kita yang merasa takut dan bingung, dan mungkin kita perlu, bukan lagi mungkin, tetapi kita perlu menyatukan hati kita bersama dan menguatkan iman kita kepada Yesus yang adalah hidup dan kebangkitan. Dialah harapan kita. Oleh itu, saudara-saudari, mari kita masuk dalam perayaan Ekaristi ini, persiapkan diri kita, menyadari, mengakui bahwa kita orang-orang berdosa dan mohon pengampunan dari Dia. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita
mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib dan berkat kebangkitannya Dia memulihkan kehidupan kami. Kami mohon semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru. Dengan pengenalan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seruanku, suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang akan bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah
memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada seorang yang jatuh sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan mengusapnya dengan rambutnya. Maka kedua perempuan saudara Lazarus yang sakit itu mengirimkan kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit." Ketika Yesus mendengar perkabaran itu, dia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus sememangnya mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana dia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada para muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mahu kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak tersandung, karena dia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya akan tersandung, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau dia tertidur, dia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan mereka menyangka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa.
Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, dia mendapati Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kuburnya. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 batu jauhnya. Di situ ramai orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghiburkan mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan dia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangun lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Dia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangun dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa dia pergi ke kubur untuk menangis di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka terharulah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata, "Di manakah kamu menguburkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus dan kata-kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka, "Dia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah dia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka terharulah pula hati Yesus. Lalu dia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku.
Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh kerana semua orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara kuat, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain penutup kepala. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Ramai di antara orang-orang Yahudi yang datang mengunjungi Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dilakukan oleh Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang kelima. Minggu depan kita akan masuk dalam Minggu Suci, di mana kita mengikuti perayaan liturgi yang akan membawa kita merayakan persiapan Paskah, dan juga tentu sekali hari Minggu Paskah akan datang. Dan saudara-saudari, dalam keadaan kita pada masa ini, seperti mana yang kita tahu, kita alami juga, banyak yang menakutkan. Dan kita tidak tahu berapa lama keadaan seperti ini akan menimpa diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Tetapi satu hal yang penting saudara-saudari dalam masa ini yang saya sendiri rasa dan alami ialah Tuhan senantiasa memberi jaminan kepada kita bahwa apapun yang berlaku, Dia senantiasa hadir dan menyertai kita. Hari ini saudara-saudari, dalam Injil Yesus mengatakan kepada Marta, Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu Yesus mencabar, percayakah engkau akan hal ini? Kepercayaan kita, saudara-saudari, kepada Tuhan yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan adalah sangat-sangat penting dan sangat-sangat menguatkan kita pada masa seperti yang kita alami pada masa ini. Dan kita bersyukur karena sekali lagi firman Tuhan, sabda Tuhan itu sentiasa memberi kekuatan dan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Kalau kita masih ingat saudara-saudari, waktu kita merayakan pesta atau perayaan kabar sukacita, di mana kita mengingati malaikat Gabriel mengunjungi Bonda Maria, menawarkan dia menjadi ibu kepada Yesus penyelamat kita. Maria pada mulanya memang sangat takut dan ragu-ragu. Tetapi malaikat itu mengatakan kepada Bonda Maria, jangan takut. Jangan takut. Dan pada hari itu juga kita mendengar sabda Tuhan mengatakan,
bagi Allah tidak ada apapun perkara yang mustahil. Dan tentu sekali saudara-saudari, sabda Tuhan ini sangat menghibur dan menguatkan kita. Lalu beberapa hari yang lalu, si Paus Francis sendiri mengambil petikan dari Injil Markus mengenai peristiwa di mana murid-murid dan Yesus sendiri sedang dalam perjalanan ataupun pelayaran di Tasik, dan pada waktu mereka berlayar itu mereka telah dihantam oleh angin ribut sehingga mereka takut, sangat takut. Tetapi mereka melihat Yesus tenang, dia tidur, dan mereka memanggil dia, "Tuhan, kamu tidak pedulikah kita hampir-hampir tenggelam?" Maka Yesus bangun dan mengherdik angin dan ombak itu, dan semuanya jadi tenang. Di sini juga saudara-saudari, si Paus ini mengingatkan kita pentingnya supaya kita percaya. Apakah kamu tidak percaya kepadaku, kata Yesus? Kenapa kamu takut? Saudara-saudari, dalam keadaan yang kita hadapi pada masa ini, marilah kita mengambil kekuatan dari sabda Tuhan yang kita dengar pada masa yang lalu dan juga hari ini. Dan marilah kita sama-sama, bukan masing-masing, tetapi marilah kita sama-sama menguatkan iman kita kepada Yesus. Karena itulah saudara-saudari merupakan identiti kita sebagai murid-murid Yesus. Kita senantiasa perlu memberi sokongan pada satu sama lain, perlu mendoakan satu sama lain. Itu merupakan identiti kita. Kita beriman bukan masing-masing, tetapi sebagai satu komuniti yang percaya kepada Yesus. Dan ini juga saudara-saudari merupakan misi bagi kita. Misi maksudnya bagi mereka yang mungkin sangat takut mau putus harapan, kitalah yang menjadi pendorong dan menguatkan mereka pada masa itu. Dan tentu sekali saudara-saudari, dalam hidup kita juga perlu mengingatkan bahwa kita ini sedang dalam perjalanan menuju ke destinasi hidup kita. Tidak lain, tidak bukan, ialah kematian, tetapi bukan sekedar kematian sampai kubur, tetapi kematian yang membawa kita memasuki kehidupan yang baru, hidup bersama Bapa di surga. Jadi dengan ini saudara-saudari, marilah kita teruskan keyakinan kita, komitmen kita kepada Tuhan yang adalah hidup kebenaran, Dia adalah jalan, dan marilah kita menguatkan satu sama lain walau apapun kita hadapi. Kita sama-sama diberikan pada kita memahami kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan perantaraannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tidak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umat-Mu untuk semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu bagi seluruh alam semesta. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu. Agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah ceria dan penuh harapan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka sebagai teman seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Semoga kami pun dengan giat berjuang melaksanakan panggilan perutusan kami dengan sepenuh hati sesuai dengan kehendak-Mu. Kita juga berdoa bagi kesembuhan dunia dan juga masyarakat kita daripada krisis COVID-19. Semoga Tuhan dengan campur tangannya menyembuhkan dunia pada saat dan ketika ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kepadamu. Berikanlah kami Roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah dalam karya kami, suka duka hidup kami, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Saudara, saudara-saudari, agar persamaan yang kita waktu ini berkenan kepada Allah Bapa yang kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi kami. Kami mohon terimalah persembahan roti dan anggur yang kami tunjukkan sebagai kenangan atas pengorbanan Putra-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah menarikkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, Ia menetapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, Ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, Ia menghantar kami kepada kehidupan baru melalui perayaan misteri kudus. Melalui Dia, laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami pun memadukan suara dan dengan penuh sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenalkan aku." Marilah sama-sama kita wujudkan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa suci kami Francis dan uskup kami Cornelius, serta para padri, deacon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, atas petunjuk penyelamat kita, mari sama-sama berdoa kepada Bapa kita di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, dalam keadaan kita yang menakutkan pada masa ini, marilah kita mohon Yesus memberi damai-Nya kepada setiap kita. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami,
supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah kita memberi salam damai Kristus pada satu sama lain. yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Berilah kami damai. Saudara-saudari, bila Yesus Tuhan kita, Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah sahaja, maka saya akan sembuh. Semoga tuntunan darah Kristus membawa kesembuhan kepada kita. Amin. Saat komuni dijalankan, umat yang berada di rumah bolehlah mendoakan doa semasa komuni secara rohani. Di hadapan-Mu, Yesusku, ku mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Kau telah berikan sabda-Mu dan perjamuan-Mu. Tubuh dan darah-Mu ku terima, tanda suci penyelamatan-Mu. Kau serahkan diri-Mu di kayu salib, anak domba yang memberi hidup. Bimbing aku, Yesus, memecahkan hidupku seperti-Mu,
melayani sesama, menyebarkan cinta kasih-Mu. Bimbingi aku, Yesus, mengerjakan hidupku seperti-Mu, melayani sesama, menyebarkan cinta kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan yang sejati, kami bersyukur kerana kehadiran Yesus Kristus, Putra-Mu. Kami mohon semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk berziarah menuju kepadamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita diutus, ya duduk dulu. Yang mengambil kesempatan ini, saudara-saudari, berterima kasih kepada Pak David yang turut serta dalam perayaan Ekaristi, dan juga petugas-petugas liturgi pada Misa Kudus ini, dalam Misa Kudus ini, termasuk juga lah kita punya sign language. Sign language ini saya rasa sangat penting karena bagi mereka yang dalam keadaan bukan seperti kita, mereka dapat mengikuti perayaan Ekaristi ini. Jadi saudara-saudari, kepada semua terima kasih, terutama sekali juga tim Komsos kita, Komsos Koskuan Kenilawan, terima kasih. Dan bagi saudara-saudari yang sedang berada bersama mengikuti Misa Kudus online ini di keluarga kita masing-masing, ya, sekali lagi saya mengajak supaya kita terus tabah dan selalu ingat pesan sabda Tuhan, jangan takut, dan sama-sama kita memberi sokongan satu sama lain, menaruh keyakinan kita bahwa Yesus sentiasa hadir menyertai kita dan ambil peduli dalam apapun keadaan yang kita hadapi. Jadi terima kasih dan puji Tuhan, kita berjumpa lagi pada hari Minggu akan datang, yaitu hari Minggu Palma, ya, masa yang sama. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita berjalan dan sentiasa menaruh keyakinan bahwa Tuhan ambil peduli. Syukur kepada Allah. Dan di akhir perayaan Ekaristi kita memuji Tuhan dalam lagu Dunia yang Fana Bukanlah Rumahku.